Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Nah, langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit, ada cerita menarik apa saja di dalam epos tersebut. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Di episode sebelumnya kita telah membahas tentang Prabu Dewata Cengkar yang tewas di tangan Prabu Aji Saka. Ya, benar sekali. Nah, lalu dalam kesempatan ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa lagi, Mas? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang tewasnya raja dari Medang Kamulyan, yaitu Prabu Dewata Cengkar yang kemarin menyerang negara Pengging dan berhasil menduduki negara Pengging. Akan tetapi datanglah Aji Saka sebagai penerang di negara Pengging, berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar kemarin, dan di situ diceritakan Prabu Aji Saka dijadikan raja di negara Pengging kemarin, dan dia juga mengganti negara Pengging tadi menjadi negara Medang Kamulyan. Di dalam serat Pustaka Raja seperti itu. Dia juga bergelar Prabu Widayaka. Di situ diceritakan suatu ketika Mas Bayu ada kisah bahwasanya Prabu Aji Saka tadi mengutus kepada abdinya, yaitu bernama Ki Dora dan Ki Sembodo itu tadi, untuk memanggil sahabatnya yang kemarin Prabu Aji Saka kan datang dari tanah Rum. Lalu dia bersama sahabatnya, dan sahabatnya kemarin ada 2 orang ditinggal di tanah Majeti kemarin. Nah, di situ si Dora dan Sembodo tadi diutus untuk menjemput sahabat dari Prabu Aji Saka tadi yang berada di Pulau Majeti itu tadi. Sahabatnya tadi bernama Ki Duga dan Ki Prayoga. Itu menurut serat Pustaka Raja. Nah, akhirnya di situ utusan dari Prabu Aji Saka tadi, Dora dan Sembodo tadi berangkat menuju ke tanah Majeti itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi saat itu Prabu Aji Saka mengutus kedua abdinya ya, Mas, yang bernama Ki Dora dan Ki Sembodo untuk mencari sahabatnya di Pulau Majeti. Ya, benar sekali. Nah, pada saat itu sedangkan di Pesanggerahan Ulaulu, di situ ada Raden Daniswara. Raden Daniswara kemarin adalah anak dari Prabu Dewata Cengkar kemarin, dengan Dewi Retnojaheni. Kemarin ketika Dewata Cengkar tewas kan, Retnojaheni tadi memiliki anak, yaitu Raden Daniswara tadi, lalu dia dibawa pergi, diselamatkan. Nah, suatu ketika Raden Daniswara tadi kedatangan paman-pamannya. Paman-pamannya di situ diceritakan, di serat Pustaka Raja dituliskan ada namanya Haryo Pradonga, Haryo Pradono, Haryo Guntur, Haryo Gutuk Api, ada juga Haryo Kolontoko. Di situ paman-pamannya banyak sekali. Nah, Raden Daniswara tadi diceritakan tidak terima atas kematian ayahnya Prabu Dewata Cengkar oleh Raja Negara Pengging atau Medang Kamulyan, itu Prabu Aji Saka itu tadi. Nah, diceritakan dia ingin menuntut balas akan itu. Lah, dia lalu mengutus kepada paman-pamannya itu tadi untuk menggempur negara Medang Kamulyan tadi sebagai tanda pembalasan dendam itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi saat itu Raden Daniswara tidak terima ya, Mas, atas kematian ayahnya yang dulu dibunuh oleh Prabu Aji Saka. Benar sekali. Nah, akhirnya berangkatlah paman-paman dari Daniswara itu tadi. Nah, sedangkan di hutan Tigbosoro di situ ada Raden Sawelocolo. Dia merupakan anak dari Prabu Damarmoyo. Nah, di situ diceritakan dia sedang sedih, kelingan atau memikirkan tentang kematian ayahnya, yaitu Damarmoyo itu tadi, oleh Prabu Dewata Cengkar kemarin, Mas Bayu. Kan Damarmoyo pada saat menjadi raja negara Pengging kan negaranya diserang oleh Dewata Cengkar kemarin. Nah, di situ dia sedih, teringat akan kematian ayahnya oleh Dewata Cengkar, raja negara Sigalo. Nah, tiba-tiba pada saat itu ketika dia sedang bersih tadi, dia diserang oleh seekor macan. Namun Raden Sawelocolo tadi berhasil menghindar dan terjadilah peperangan. Macan tersebut akhirnya kalah dan Badar menjadi Bathara Narada. Dia datang mengatakan supaya Damarmoyo, anak dari Damarmoyo yaitu Sawelocolo tadi, agar suwito atau mengabdi kepada Raja Medang Kamulyan, yaitu Prabu Aji Saka itu tadi, diutus, Mas Bayu. Nah, akhirnya dia berangkat si Sawelocolo itu tadi. Nah, singkat cerita, Raden Sawelocolo atau anak dari Damarmoyo tadi telah sampai di negara Medang Kamulyan. Di situ dia menemui Prabu Aji Saka dan mengatakan bahwasanya dia adalah anak dari Prabu Damarmoyo yang dulunya menduduki negara Pengging kemarin. Di situ dia mengatakan bahwasanya dia ingin suwito atau mengabdi kepada Prabu Aji Saka itu tadi, Mas Bayu. Nah,
Lalu bagaimana respon dari Prabu Ajisoko, Mas? Apakah suitanya itu diterima oleh Prabu Ajisoko? Nah, di situ Prabu Ajisoko sangatlah senang, ternyata dia sangat senang. Malah di situ diceritakan Raden Sawilocolo pun diangkat menjadi anak tirinya. Dia akan menjadi anak tiri. Nah, setelah kejadian tersebut diceritakan Prabu Ajisoko ingin pergi ke Dukuh Sakeh. Dia ingin mengunjungi ibu angkatnya, yaitu Mbok Nyai Rondo Gentang kemarin, Mas Bayu. Sedangkan pada saat itu di Dukuh Sakeh itu sendiri, Nyai Rondo tadi diceritakan menerima kedatangan Prabu Ajisoko itu tadi. Dia diceritakan pada saat juga si Ajisoko menanyakan keberadaan Niken Rarasati. Niken Rarasati kan anaknya Mbok Rondo Gentang kemarin. Nah, Mbok Rondo Gentang menjawab bahwasanya si Niken Sari itu tadi saking sregepe karena dia wanita desa tadi sedang mengurusi tanaman padi yang diceritakan yang berada di belakang rumahnya Mbok Rondo Gentang itu tadi. Nah, Prabu Ajisoko karena sudah lama tidak bertemu, maka dia ingin menemui si Niken Rarasati pada saat itu yang sedang berada di belakang rumah. Nah, ternyata di situ Prabu Ajisaka dan Niken Rarasati tadi ketika bertemu pertama kali mereka tadi sudah memiliki rasa saling suka, saling kasmaran pada saat itu. Nah, Prabu Ajisoko maka dia ingin menemui Rarasati di belakang. Nah, pada saat ia ingin menemui si Rarasati tadi dari kejauhan si Prabu Ajisoko tadi melihat bagian tubuh dari Niken Rarasati yang sedang mengurusi padi-padi itu tadi. Nah, dia melihat bagian tubuh yang tidak seharusnya dilihat oleh kaum laki-laki. Nah, di situ diceritakan sperma dari Prabu Ajisoko tadi jatuh, Mas Bayu, keluar dan jatuh ke tanah. Nah, karena di sekitaran area tersebut, area lumbung tersebut banyak sekali ada hewan-hewan ayam di situ. Nah, diceritakan di dalam serat Pustaka Raja, sperma dari Prabu Ajisoko tadi ditutul atau dibawa oleh ayam, ayam babon yang berwarna putih, pitik wedok yang berwarna putih pada saat itu dibawa ke dalam lumbung pada saat itu. Nah, hal tersebut akhirnya membuat goro-goro, Mas Bayu, karena di dalam pewayangan hal seperti itu istilahnya ada, Mas Bayu. Jadi tidak berhayal, namun di pewayangan itu tadi ada seperti itu. Nah, di situ diceritakan sperma tadi dimakan oleh ayam tadi dan dibawa ke lumbung. Nah, terjadi goro-goro pada saat itu. Ayam tersebut lalu menelur, namun di dalamnya terdapat calon anak yang berasal dari sperma dari Prabu Ajisoko itu tadi. Nah, Bathara Guru pada saat itu di Kahyangan lalu merintahkan kepada Bathara Narada untuk turun ke lumbung tersebut mendandani anak yang nantinya pecah dari telur yang dimakan oleh ayam babon putih tersebut, Mas Bayu. Nah, Bathara Narada akhirnya pada saat itu turun ke lumbung dan mencari telur ayam yang dimaksudkan oleh Bathara Guru tadi. Setelah ketemu telur tersebut ternyata sudah pecah dan disitu keluarlah seorang anak bayi laki-laki. Nah, diceritakan putihan kalau telur ayam kan ada yang warna putih dan warna kuning. Nah, putih dari telur tadi diceritakan berubah menjadi ular yang sangat besar. Nah, oleh Bathara Narada tadi diberi nama Joko Linglung. Ular itu tadi bisa berbicara, diberi nama Joko Linglung. Nah, sedangkan yang warna kuning dari bagian telur tadi berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik diberi nama Dewi Darmastuti pada saat itu, Mas Bayu. Gitu ya, Mas. Jadi telur tadi berubah menjadi seekor ular yang bernama Joko Linglung dan juga putri yang bernama Dewi Darmastuti. Iya. Nah, terus selanjutnya gimana, Mas? Sebentar, sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Oh iya, Mas Bayu. Silakan dilanjut, Mas. Nah, di situ diceritakan suatu ketika di saat Mbok Nyai Rondo Gentang tadi beserta anaknya Niken Rarasati akan mengambil beras di dalam lumbung itu tadi. Dia melihat di situ ada ular yang sangat besar yang keluar dari lumbung itu tadi. Nah, kedua orang tadi Mbok Nyai Rondo Gentang dan Niken Rarasati saking takutnya lalu dia berlari, Mas Bayu. Nah, Joko Linglung karena sudah memiliki akal di situ, dia tetap mengejar. Dia mengejar pelarian dari si Mbok Rondo Gentang itu tadi dan Niken Rarasati karena dia ingin menanyakan ke siapakah orang tuanya pada saat itu. Nah, pelarian dari Mbok Rondo Gentang dan anak ini tadi telah sampai di Kepatihan Medang Kamulyan.
Nah dia situ ini Rondo Gentang dan Niken Rarasati menemui Ki Patih mengatakan bahwasanya dia dikejar oleh seekor ular besar. Nah Ki Patih lalu diceritakan ingin menemui ular tersebut. Nah di situ bertemulah dengan Joko Linglung. Di situ Joko Linglung mengatakan bahwasanya dia merupakan anak dari Prabu Aji Saka menurut Bathara Narodo itu tadi Mas Bayu. Nah di situ si ular itu tadi Joko Linglung tadi ingin menemui menghadap ayahnya itu tadi Mas Bayu. Nah akhirnya di situ oleh Patih Tengger Joko Linglung tadi dibawa ke hadapan Prabu Aji Saka Mas Bayu. Nah, lalu setelah Joko Linglung bertemu dengan Prabu Aji Saka, ya, bagaimana respon dari Prabu Aji Saka saat itu? Nah, di situ diceritakan Prabu Aji Saka ketika mengetahui bahwa Joko Linglung menghadap dan mengaku bahwa dia adalah anaknya yang berasal dari Komon itu tadi yang berada di Lumbung di Dusun Sakeh tadi. Nah, di situ diceritakan Aji Saka mau mengakui Joko Linglung anaknya, akan tetapi dia memiliki syarat, yaitu Joko Linglung harus bisa membunuh buaya putih Dewata Cengkar yang berada di Samudra Kidul. Nah, pada saat tanpa pikir panjang, Joko Linglung pun lalu berangkat menuju ke Samudra Kidul itu tadi Mas Bayu. Jadi itu ya syarat dari Prabu Aji Saka agar Joko Linglung diakui menjadi anak. Benar sekali Mas Bayu. Nah setelah kepergian dari Joko Linglung tadi, di situ Patih Tengger itu tadi diceritakan karena dia tidak mau membuat image dari sang Raja Aji Saka tadi jelek karena seorang raja memiliki anak seekor ular tadi. Nah dia memberitahu kepada pasukan-pasukannya tadi jika nanti Joko Linglung tadi kembali ke Medang Kamulyan, para pasukan tadi diutus untuk membunuh si Joko Linglung itu tadi Mas Bayu. Para pasukan diutus untuk membunuh Joko Linglung ya Mas? Benar sekali setelah Mas Bayu. Joko Linglung kembali ke negara Medang Kamulyan bersekali. Nah singkat cerita perjalanan Joko Linglung telah sampai di Samudra Kidul. Dia lalu masuk ke dalam air untuk mencari buaya putih tersebut, buaya putih malihane si Dewata Cengkar itu tadi. Nah setelah bertemu tadi lalu terjadi peperangan. Joko Linglung tadi diceritakan berhasil membunuh buaya putih malihane Dewata Cengkar. Nah setelah kematian dari Dewata Cengkar itu tadi diceritakan datanglah patih dari yang menguasai negara Samudra Kidul yang bernama Patih Ampuan tadi. Dia datang menemui Joko Linglung dan mengatakan bahwasanya dia diutus oleh Prabu Angin-Angin dari Samudra Kidul untuk membawa Joko Linglung karena dia telah berhasil membunuh buaya putih itu tadi. Tadi buaya putih Dewata Cengkar ketika telah disabdo dan dibuang ke Samudra Kidul, ternyata di Samudra Kidul sendiri dia selalu membuat goro-goro pada saat itu, membuat geger di Samudra Kidul. Nah ketika telah menghadap sang Prabu Angin-Angin, Joko Linglung pada saat itu diberikan hadiah anak dari sang raja itu tadi bernama Dewi Loro Blorong. Dewi Loro Blorong dan mereka akhirnya dinikahkan. Loro Blorong menikah dengan Joko Linglung itu tadi. Nah setelah pernikahan tersebut Joko Linglung tadi minta pamit untuk kembali ke negara Medang Kamulyan itu tadi untuk menemui si Prabu Aji Saka. Nah Prabu Angin-Angin pada saat itu memberi pesan kepada menantunya tersebut mengatakan bahwasanya Joko Linglung jika nanti kembali ke Medang Kamulyan dia dihadang oleh barisan-barisan prajurit-prajurit dari Medang Kamulyan tadi yang sangat banyak sekali yang berada di 3 titik. Yang pertama ada di Prambanan, yang kedua di Lor Bayat, dan ketiga ada di Kidul Projo. Jadi dihadang oleh banyak sekali barisan yang berada di 3 titik tersebut Mas Bayu. Nah maka dari itu si Joko Linglung tadi diceritakan jika dia ingin kembali ke Medang Kamulyan, ayah mertua tadi mengutus agar si Joko Linglung tadi istilahnya ngelandak atau masuk ke dalam bumi saja Mas Bayu. Jadi lewat dalam bumi seperti itu Mas Bayu. Jadi Prabu Angin-Angin itu sudah mengetahui bahwa Joko Linglung akan dihadang oleh pasukan negara Medang Kamulyan. Benar sekali Mas Bayu. Nah diceritakan Joko Linglung itu tadi lalu masuk ke dalam bumi. Nah sampainya di daerah Prambanan, dia lalu karena dia penasaran apakah benar yang dikatakan mertuanya, lalu dia keluar dari dalam tanah. Lalu dia melihat pada saat itu ternyata benar di situ banyak sekali pasukan-pasukan prajurit Medang Kamulyan yang telah siap menghadang itu tadi. Nah setelah mengetahui hal tersebut lalu dia masuk lagi ke dalam bumi itu tadi, masuk ke dalam bumi dan diceritakan bekas keluar si Joko Linglung dari dalam bumi tadi berubah menjadi telaga. Di situ diberi nama Telaga Pinian. Telaga Pinian. Nah, sama juga pada saat dia ingin melihat para pasukan di Lor Bayat tadi, di situ dia keluar dari bumi dan lalu masuk ke dalam bumi dan petilasannya tadi menjadi sebuah telaga juga bernama Telaga Jimbung.
Nah, sedangkan dia pada saat ingin melihat prajurit di Kidul Projo, petilasan bekas munculnya si Joko Linglung tadi berubah menjadi telaga bernama Telaga Kuwu. Nah, pada saat itu karena telah mengetahui tadi, Joko Linglung lalu masuk lagi ke dalam bumi, lalu dia jujuk ke Kedaton Pedang Kamulyan dan dia menghadap kepada Prabu Ajisoko dan mengatakan bahwasanya dia telah berhasil membunuh buaya putih itu tadi, Mas Bayu. Nah, sang raja pada saat itu sangatlah senang, lalu dia memeluk si Joko Linglung dan dia diakui menjadi anaknya, akan tetapi dia diberi pantangan agar tidak memakan manusia pada saat itu, Mas Bayu, dan Joko Linglung pun pada saat itu bersedia. Jadi sekarang Prabu Ajisoko mau mengakui bahwa Joko Linglung sebagai anaknya. Ya, Mas Bayu. Nah, cerita terus masih berlanjut. Diceritakan suatu ketika di tengah malam Joko Linglung karena merasa lapar, ia lupa bahwasanya dia tidak boleh memakan manusia itu tadi menurut pesan ayahnya. Nah, ketika karena lapar tadi dia diceritakan memakan seseorang yang melakukan ronda malam. Nah, Prabu Ajisoko mengetahui kejadian tersebut, dia sangatlah marah, lalu dia mengusir si Joko Linglung itu tadi. Nah, Joko Linglung pada saat itu diutus untuk pergi bertapa dan dia diberi pesan tidak boleh memakan makanan jika makanan tersebut tidak jatuh di atas mulutnya sendiri, seperti itu, Mas Bayu. Nah, di situ Joko Linglung lalu pergi bertapa di Gunung Merapi, Mas Bayu, di Serat Pustorojo dituliskan seperti itu. Nah, sedangkan perjalanan, kita kembali ke perjalanan dua utusan dari si Prabu Ajisoko, sedangkan di Pulau Majeti, jadi utusannya Prabu Ajisoko telah sampai di Pulau Majeti. Nah, di situ abdi dari Prabu Ajisoko yang bernama Duga dan Prayoga itu tadi, sahabat dari Ajisoko, Duga dan Prayoga tadi sedang menunggu kedatangan Prabu Ajisoko. Mereka menunggu untuk dijemput itu tadi. Diceritakan pada saat yang satu itu tadi sudah tidak sabar karena Prabu Ajisoko sangatlah lama itu tadi. Nah, sedangkan yang satu tadi ngereh-ngereh, Mas Bayu, menahan agar sabar terlebih dahulu. Mungkin Prabu Ajisoko masih ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, karena saling bertentangan tadi, mereka lalu berperang kedua sahabat tersebut. Nah, pada saat itu lalu datanglah utusan dari Prabu Ajisoko, Doro dan Sembo itu tadi ingin memisahkan mereka berdua yang sedang berperang itu tadi. Akan tetapi di situ karena sudah terlanjur sahabat dari Prabu Ajisoko tadi lalu mengeluarkan keris, di situ lalu berperang dan kedua keris tadi menancap ke kedua-duanya, mereka dua akhirnya mati sampuyuh. Nah, mayat dari kedua orang tersebut berubah menjadi aksara yang 30 ada 30 aksara Arab dan yang 20 menjadi aksara Jawa. Nah, di dalam Jawa, Mas Bayu, di dalam Jawa khususnya kisah-kisah Jawa, asal mula tulisan Jawa Hono Caraka Data Sawula jika di pakliran wayang kulit bisa diambil dari kisah tersebut. Sahabat dari Prabu Ajisoko itu tadi yang tewas itu tadi, si Duga dan Prayoga itu tadi, Mas Bayu. Nah, lalu diceritakan pada saat itu aksara-aksara tadi dikumpulkan oleh utusan si Prabu Ajisoko lalu dibawa kembali ke Medang Kamulyan untuk diberikan kepada Prabu Ajisoko pada saat itu. Oh, begitu ya, Mas. Jadi Duga dan Prayoga mereka berdua bertarung sehingga mati sampuyuh dan berubah menjadi aksara Arab 30 ya, Mas? Ya, 30 aksara Arab dan yang 20 aksara Jawa itu tadi. Nah, lalu dibawa aksara tersebut ke Medang Kamulyan. Nah, sedangkan Joko Linglung yang bertapa di Gunung Merapi itu tadi ketika pada saat itu ada hujan lebat. Nah, di situ diceritakan ada 10 orang anak yang sedang menggembala kambing atau angon wedhus pada saat itu. Nah, karena hujan deras lalu dia ngiyup, dia tidak tahu bahwasanya ngiyup atau berteduhnya itu tadi di dalam mulut naga si Joko Linglung itu tadi. Nah, diceritakan pada saat itu 10 orang itu tadi ada salah satu orang anak yang istilahnya memiliki penyakit penular, gudiken lah pada saat itu. Maka 9 orang anak tadi tidak mau kumpul lah, si yang satu penyakit tadi tidak boleh berteduh bersama-sama. Nah, si yang sakit tadi akhirnya kehujanan. Nah, Joko Linglung pada saat teringat akan pesan Ajisoko jika ada tidak boleh memakan jika tidak ada makanan yang ada di mulutnya itu tadi. Nah, 9 orang anak itu tadi akhirnya dimakan oleh si Joko Linglung itu tadi. Nah, yang satu anak yang menderita sakit kulit menular tadi melihat teman-temannya dimakan oleh ular besar tadi, lalu dia
berlari karena ketakutan. Dia berlari lalu menuju dusun. Pada saat menuju desa mengatakan kepada para punggah bahwasanya ada seekor ular yang sangat besar tadi memakan anak-anak yang sedang menggembala kambing itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan di kerajaan Medang Kamulyan, Prabu Aji Saka itu tadi mendengar kabar tadi bahwasanya di Gunung Merapi ada seekor naga besar yang makan anak-anak itu tadi. Dia sangatlah marah. Dia lalu menuju Gunung Merapi. Di situ diceritakan dia menemui Joko Linglung dan memberikan hukuman anak lidah si Joko Linglung tadi dipatok atau ditancapkan ke dalam bumi pada saat oleh si Aji Saka saking marah, dan akhirnya di situ diceritakan Joko Linglung itu tadi tewas di tangan Aji Saka sendiri. Nah, suksma si Joko Linglung tadi mengatakan bahwasanya dia ingin merusak negara Pengging atau negara Medang Kamulyan tadi. Dia bersumpah suksmani tadi. Nah, Prabu Aji Saka pada saat itu setelah kejadian dia menyesal dan sebelum dia pergi lalu dia menikahkan Dewi Darmastuti tadi dengan Raden Sawelocolo yang dianggap anak tirinya itu tadi. Nah, setelah pernikahan tersebut Prabu Aji Saka lalu turun tahta. Dia lalu digantikan oleh menantunya itu tadi, Raden Sawelocolo itu tadi menjadi raja di negara Medang Kamulyan bergelar Prabu Sawelocolo. Sedangkan Prabu Aji Saka beserta sahabat dan anak-anak buahnya tadi kembali ke tanah Rum, ke asal mulanya seperti itu. Nah, sedangkan Prabu Sawelocolo yang baru menjabat menjadi raja di negara Medang Kamulyan tadi selama 1 tahun, diceritakan pada saat itu dia sudah memiliki 4 anak laki-laki semua. Berhasil pernikahannya dengan Dewi Darmastuti. Yang pertama diberi nama Joko Panuwun, yang kedua bernama Sandang Garbo, yang ketiga Tunggul Petung, dan yang 4 Karung Kolo itu tadi, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, kisah tentang Joko Linglung yang merupakan anak dari Aji Saka kemarin yang tewas oleh Prabu Aji Saka sendiri, Mas Bayu, dan pernikahan Darmastuti dengan Sawelocolo yang menurunkan 4 orang anak laki-laki seperti itu, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama Mas Bayu. Tadi nanti bisa dilanjut lagi ceritanya di episode selanjutnya. Ya Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang lahirnya anak dari Prabu Aji Saka, yaitu Joko Linglung dan juga Dewi Darmastuti, sekaligus cerita asal mula aksara Jawa menurut pewayangan. Nah, mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.